enggak. Yang kita garis bawahi teman-teman ini yang mereka ikut organisasi tapi kok kuliahnya nggak beres gitu kan. Yang Lucunya lagi mereka yang kayak gini nih menjanjikan ke adik-adiknya nanti kamu seperti bisa, itu. ya kan? Oh, Kamu inilah nanti bisa cerminan manage, gitu. manage waktu nanti, ya kan? Jadi itu udah mencerminkan dirinya itu salah, tapi tetap dipaksakan kepada adik-adiknya. Betul. Gitu. Itu masih ada kaitan Problemnya. sama persoalan yang kemarin kita bahas, Pak, yang soal fanatisme. Yang fanatisme. Nah, kadang itu ditanamkan, wah aku demi organisasi ini tinggal organisasi, kuliah. bullshit Lu kayak gitu. kok bisa gitu? Pola pikirnya gimana? Dan memang ada masalah-masalah yang seperti itu, orang-orang Ya yang mungkin seperti lah itu ada. demilah saya berkorban untuk kampus gitulah. Tapi kampus memberikan apa ke kamu? Nah, iya. Kamu juga UKT bayar, nggak dibayari sama kampus. Betul. Kenapa kamu merelakan kuliahmu itu hanya demi kepentingan kampus yang maaf ya, memanfaatkan aja kayak gitu. Ya mungkin itu bisa dicatat sih, Mas. Buat catatan juga buat teman-teman Organisasi kayak organisator itu. Sebelum tanggung jawab pada organisasi, ada tanggung jawab yang lebih besar itu pada orang tua, ya pada kan? orang tua. Apalagi udah kuliah dibayarin, ya kan? Itu kalau semisal UKT-nya 8 juta, Mas. Iya. Kalau 8 semester 64 juta. 64 juta kalau apa ke nggak daerah kasihan sama orang tuanya ke daerah Buring sini dapat tanah loh, men. Ya kan? murah ya 60 bro tanah, bro. Tanah kayu 6 kali 10 itu lumayan loh. Iya, dapat mobil bekas. Mobil ya kan, mobil bekas daripada kuliah kan. Kalau misal emang mau niat apa istilahnya, sengaja buat molor atau ninggal kelas gitu kan. Balik ke topik tadi yo, mahasiswa organisator itu terus gimana? Terus gimana kalau kayak gitu? Yang pertama, kalau menurutku ini organisasi itu lemah selain karena kreativitas tadi, itu karena takut, Pak. Organisasi NRA itu takut nggak punya pengurus. Itu yang bikin organisasi kampus itu lemah. Ya, terus. Ini bicara real ya, ini bicara fakta yang ada. Organisasi itu seringkali di atas 50 pengurusnya. Pengurus mahasiswa, pengurus himpunan mahasiswa, pengurus BEM seringkali di atas 50. Nah, akhirnya ketika bikin acara, ketika rapat, ketika apa, dia nggak fokus sama bikin acara. Mereka fokus sama mana yang nggak datang. Ya kan? Mereka fokus sama mana yang nggak datang. Terus juga teman-teman yang tadi mau cuma cari eksis di organisasi, mereka akan jadikan organisasi sebagai alasan. Iya. Janjian sama temen, aku lagi ada rapat ini gitu kan. Padahal nggak rapat. Iya kan? Semaklum itu terjadi itu. Datang rapat sekali, difoto, diposting. Oh, langsung jadi captionnya ya kan? Captionnya ngeri tuh. Captionnya udah. Buset, aku juga gemesnya kayak gitu sih. Nah, ada orang yang ini, Pak, karena gini, kenapa sih orang-orang kayak gini bisa masuk ke organisasi? Karena apa? Karena organisasinya, ketuanya, BPH-nya mungkin, atau karena memang yang menghegemoni katakan. Itu takut nanti aku kalau nggak ada yang ikut sepi, nanti nggak rame. Ya itulah. Lah ngapain banyak pengurus yang rame nanti teasernya doang kan? Teasernya malah membuat repot ketika diamanai medan ini. Iya, malah nggak datang nggak apa gitu. Organisasi akhirnya yang rame malah videonya kan. Video-video sebelum acara gitu kan, pasca acara gitu kan. Tapi pas acaranya kosong. Karena itu tadi, Pak. Karena pengurus atau organisasinya itu takut nanti kalau pengurusnya dikit kita nggak jalan, padahal bisa loh buka volunteer. Justru malah teman-teman yang nggak suka organisasi, yang nggak suka himpunan, yang nggak suka Dema, nggak suka BEM, mereka kalau bikin BEM atau Dema bikin volunteer, orang-orang yang nggak ikut organisasi biasanya ikut loh, Pak. Iya, serius. Bantu gitu. Dan beneran datang, mereka bener-bener bener-bener bantuin ketimbang yang ada label pengurus. Malah kadang saya nanya. Nah, itu kenapa aku bilang tadi, seandainya organisasi intra ini ya, himpunan, BEM, ini berani, benar-benar dipangkas tuh kan, benar-benar kayak kalau kamu nggak mau kerja, buang. Kalau gitu perlu nggak adanya evaluasi sebelum masuk organisasi? Selama ini kan nggak ada kan? Mungkin ketika pendaftaran itu formalitas, disuruh ngerjakan tes apa gitu. Ada realitanya kan malah keterima semua gitu. Dan itulah yang menjadikan banyaknya anggota organisasi itu tidak berkualitas. Itu lagi selain daripada formalitas tadi, ketakutan nggak punya ini anggota juga ada tendensi politik. Iya. Pernah denger kan sama kalau bukan dari organisasi ekstra A, organisasi ekstra B nanti nggak bisa masuk himpunan loh. Iya. Meskipun itu sebenarnya juga isu. Ada kok yang nggak seperti itu, ada banyak. Justru malah yang kayak gitu tuh di kampus-kampus tertentu mungkin. Kalau menurutku organisasi intra ini aku
jarang kalau ngobrol atau duduk sama mereka tuh, sama teman-teman baik di lintas kampus atau lintas fakultas aja, itu tuh jarang kok yang bener-bener nutup diri dari orang-orang yang nggak ikut organisasi, jarang. Cuman bener kata sampean Mas, ketika masuk ke apa namanya, daftar ingin join organisasi, semuanya formalitas gitu, kayak nggak bener-bener dicek kamu maunya apa sih, kamu pengennya ngapain. Itu nggak bener-bener dicek. Jadi Terus kualitasnya kurang gitu. kurang. Terus juga ada gap Mas, ada gap sama kenapa kok pejabat kita itu kayak terkesan semena-mena katakan, atau terkesan ada jarak dengan masyarakat. Itu kan sudah nggak nyaman kan. Padahal kan masyarakat dibayar sama kita. Iya. Sorry, pejabat dibayar sama masyarakat. kita. Ya kan. Masyarakat. Entah kenapa teman-teman yang di himpunan ini itu seperti itu. Iya nggak. Pas ada acara atau pas ada kegiatan atau lagi apa, itu kayak ada gap nggak sih antara mereka sama ini, mereka sama apa namanya, teman-teman mahasiswanya itu kayak ada jarak gitu, ada jarak. Selayaknya menurut itu teman-teman yang di organisasi ini yang datang, ayo gitu kan, merangkul, bukan malah membuat jarak kan, seperti menunjukkan loh aku pejabat kampus, bukan malah gitu kan. Tapi malah kebanyakan loh ya. Ini kebanyakan loh ya, saya lihat orang yang ikut organisasi itu merangkulnya hanya dari golongan tertentu aja, dari mahasiswa. Kan kita nggak tahu kan ada mahasiswa yang pendiam, yang itu nggak dirangkul. Ketika mau merangkul itu dia nggak mau. Oh ya saya sama teman saya aja, sama besti-bestiku aja, sama yang akrab aja. Dari inilah tersisihkan. Itu kan secara nggak langsung. Itu kan orang organisasi yang bertugas untuk menaungi mahasiswa itu menjaga jarak kepada mereka, tidak berusaha merangkul sama mahasiswa yang model seperti itu. Nah, kalau jatuhnya ke ini tuh sebenarnya lebih ke diri ya, ke personal dirinya gitu ya. Gitu kan. Tapi emang susahnya kalau misal di posisi ini kan nggak mungkin kan, kita nggak bisa menafikan bro. Misal aku nggak cocok temenan sama A sama B, cuman nggak cocok aja, bukan berarti musuhan kan? Iya, nggak cocok. Dan dari nggak cocok itu jadi nggak bisa. Cuman seringnya memang kalau teman-teman organisasi itu entah ya, kayak yang populer gitu kan, yang gini kan. Berarti masalahnya tetap bro, masalah pertama organisasi itu baik atau tidak, yang pertama itu memang dari asumsi publik kan. Tapi masalahnya juga publiknya sendiri, jangan-jangan cuman nggak suka sama organisasi ini. Nah sementara yang masuk organisasi juga diisi orang-orang yang seperti yang maksud tadi, nyari popularitas ya, nggak pengen mengembangkan diri. Makanya kenapa yang berkembang justru teman-teman kalau ambil tarafnya himpunan mahasiswa jurusan di jurusan kita ini, kenapa yang keren malah yang pengembangan dirinya jelas kok malah LJDAL ya, yang malah lembaga semi otonom. Padahal itu iya memang itu dinaungi oleh himpunan, tapi kan memang nggak secara langsung sih. Untuk programnya itu kan punya kewenangan tersendiri kan LJDAL, seperti latihan seperti ini. Nah kenapa kok di himpunan nggak ada? Karena tadi Pak, minimnya ini apa namanya, kreativitas tadi. Nah ini juga teguran buat sampean ini, buat orang-orang lembaga semi otonom yang katanya punya kemampuan. Kenapa kok nggak coba masuk ya kan? Maksudnya teman-teman yang kayak di ini kan anggap komunitas yang mapan ya. Kenapa nggak coba masuk ke teman-teman yang himpunan? Ayo ini loh ada link ini. Faktanya juga sama. Himpunan juga LJDAL atau tapi kalau di LJDAL itu ada seleksinya. Iya, untuk mencari siapa yang layak kayak gitu. Itu bro yang kataku. Kenapa sih kok LJDAL atau komunitas ini itu kok ngeri gitu kan? Katakan kok bisa sampai juara 2. Iya. Qatar, ya kan, debat. Ada seleksinya itu. Karena mereka nggak takut kehilangan. Iya kan? Iya, kita nggak takut anggota gitu ya. Sorry, kita nggak takut nggak ada yang daftar. Kita nggak takut nggak punya penerus. Tapi kita memang menciptakan penerus yang baik. Harusnya kan kalau himpunan seperti itu semua, ngeri. Iya, ngeri. Ya, bro. Masalahnya enggak kan? Soalnya ya mungkin kayak gini sih. Ya kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Himpunan LJDAL sejak awal itu memprogramkan dirinya itu jelas. Untuk apa? Wadah pengembangan. Ya orang kalau mau masuk kayak gitu otomatis mencari apa? Pengembangan. Terus juga dari segi masuknya itu enggak gampang. Kita harus seleksi dulu. Harus ini dulu. Beda kan sama organisasi-organisasi lain yang ketika kita masuk itu
palingan suruh ini. Catat ya. Ya, catat ya. Organisasi himpunan catat ini. Diseleksi bro, diseleksi. Organisasi lain itu yang dengan gampangnya itu memasukkan anggota. Asal masuk aja. Asal masuk aja. Takut nggak ada pengurus. Catat itu. Terus juga dari kayak gitu orang juga memudahkannya kayak gitu. Oh ya wes lah, ini kayak gini nggak ada agenda jelas ya wes. Akhirnya disepelekan. Disepelekan. Soalnya ya, wah ini butuh anggota gitu. Ya wes lah, saya pokoknya orang ini menjadi anggota ya nggak apa-apa, yang penting bisa masuk jadi anggota gitu. Salah kaprahnya itu dari awal Pak. Iya, dari awal mempromosikan organisasinya, HMJ-nya atau demanya atau BEM-nya atau itulah. Sejujurnya itu semua ini ya template-nya nih. Template-nya nambah relasi. Bosen aku Kalian ketika nambah relasi tuh ngopi. Duduk ke warung kopi, pesan kopi. Jadi nggak ada pemikiran baru gitu ya. Iya, ke warung kopi lihat ada orang sendirian mas janjian sama siapa gitu kan. Menambah pengalaman. Sama saya itu baru nambah relasi loh gitu. Serius bro, aku beberapa waktu kemarin itu ketemu sama orang-orang di warung kopi itu kayak gitu. Jadi, ngomongnya mesti kayak gitu. Langsung. Mahasiswa baru gitu. Enggak, maksudku ada orang nih random kan. Kemarin tuh ketemu mahasiswa UM namanya Aribi itu sama gitu. Ngopi kita. Ya enggak kenal gitu kan. Terus sendiri join ya kan. Ngopi sama siapa gitu kan. Join. Itu nambah relasi, boy. Masuk organisasi ini apa? Dan gini, relasi itu diksi yang enggak umum. Loh, umum enggak. Kalau umum itu kenalan, nambah kenalan. Kalau warung jadinya kenalan, ya kan? Palingan lebih diilmiahkan ya, biar keren gitu. Ya, selain biar keren itu nanti imajinasi yang masuk ke mahasiswa baru tuh, wah kalau relasi ini bro, ketua partai. Ya kan megacan kalau relasi dipikirnya gitu, padahal enggak gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti latihan kepemimpinan gitu. Wah, baru mahasiswa baru udah jadi pemimpin gitu kan. Kan gitu. Terus yang ketiga ini apa namanya? Keluar dari zona nyaman. Nah, ini Pak, ini yang tadi masuk ke topik yang Samen bilang tentang kalau nggak tuntas sama diri sendiri gimana mau ke masyarakat. Buktinya nggak lulus mata kuliah, buktinya ngulang, buktinya molot. Lah ini sebenarnya keluar dari masuk ke organisasi itu memang keluar dari zona nyaman daripada gabut di kos, daripada gabut di kontrakan, daripada gabut di asrama. Bener. Tapi faktanya teman-teman masuk ke organisasi itu justru masuk ke zona nyaman. Udah nyaman nih ngopi-ngopi, diajak senior ngopi-ngopi ya kan, diajak cutting ngopi-ngopi. Udah bener, nyaman emang. Akhirnya mereka tinggalkan itu. Jadi ada apa? Bisa jatuh hipokrit nggak sih, bisa jatuh munafik kan. Jadinya makanya kenapa terkesan lah bullshit, organisasi bullshit, aktivis bullshit, karena menjanjikannya keluar dari zona nyaman. Faktanya pas masuk malah zona nyaman kan, diajak senior aja ngopi katanya kaderisasi, ternyata lebih kalau dikatakan ya, kalau zona yang nggak nyaman itu kita ngopi sendiri, cari orang sendiri ngomongnya itu nggak nyaman, susah itu daripada cuma kita manut bebek itu sama senior. Kan yang sering terjadi kan gitu. Terus juga setelah itu manajemen waktu. Jangan organisasi itu bisa bantu kamu buat melatih manajemen waktu. Apaan gitu kan, kamu kuliah gak lulus gitu, gak bisa bilang manajemen waktu keren. Artinya gini Pak, lagi-lagi bukan berarti saya menganggap bahwa orang yang kuliahnya lambat itu gak jelas masa depannya, bukan. Tapi begini, kalau dari kuliah dibiasakan seperti itu gimana nanti di dunia kerja, ya kan? Ya, bener sih. Maksudnya ini tuntutanmu loh. Kalau kamu kerja bayarannya duit, kamu masuk kuliah ya bayarannya nilai, ya kan? Terlepas kadang memang nilai itu ada yang menjengkelkan kan, harusnya dapat A ternyata dapat B, harusnya lulus ternyata nggak lulus, ada memangnya seperti itu. Dan kita nggak bisa apa ya, kalau sudah seperti itu kan itu lain hal gitu, lain hal karena kita masih upaya. Beda kalau kita dari awal udah sengaja nggak kuliah ngurus organisasi, itu hal yang lain. Terus dengan alasan kalau udah terlanjur kayak gitu malah bilang kuliah itu nggak penting, nggak menjamin masa depan. Nanti bilang kuliah apa? Ya nanti dibahas ya di video selanjutnya. Iya itu dibahas ya, soal kuliah nggak jamin itu. Soalnya nanti bilangnya gini Pak, mesti alasannya ilmu itu bisa didapat di luar
kampus. Ya kalau didapat di luar kampus, Ngapain kenapa kamu kuliah? Kayak gitu Aja loh. sekalian berhenti kan daripada ngabisin Daripada duit. buang-buang uang. Betul. Orang UKT sebesar 5 sampai 6 juta sampai 8 bahkan 10 juta itu dibayar setiap semester buat jatah satu kursi di kelas loh, Bos. Bisa-bisanya bilang kuliah apa ilmu bisa didapat di Di luar organisasi. Enggak didapat Malah di ngorbanin dalam itu. kampus. Enggak, ini lagi-lagi mungkin bisa buat catatan buat teman-teman organisator atau aktivis juga, tapi perlu Rombak dicatat gitu. juga untuk teman-teman yang nggak suka, yang katanya organisasi nggak bisa jamin apa-apa. Itu perlu ditanyakan. Kamu bisa berani bilang kayak gitu? Kamu punya jaminan Punya apa? jaminan apa? Kamu gitu. bisa apa kan gitu kan? Kamu suka apa gitu? Jangan-jangan kamu sama aja sama aktivis-aktivis itu, aktivis-aktivis yang kamu maksud, organisator yang kamu maksud, kamu sama aja sama mereka. Sama-sama cuma suka main game, ketemu sama teman. Bedanya kalau mereka mungkin ketemu sama yang di kader atau yang mengkader. Kalau kamu ketemu sama temenmu, sama circlemu aja yang sama-sama malas-malesan ya kan. Gitu kan? Ya, bener.